Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Selamat datang pada pertemuan kali ini dengan Ibu di mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan lebih mereview tentang pendalaman kalian terkait teori-teori yang sudah dipelajari dan sudah kalian buat juga penugasannya sebelumnya ya. Jadi di sini Ibu akan mereview terkait dengan pendalaman teori pada jenis grand teori dan juga middle range teori. Sekarang Ibu akan share PowerPoint-nya ke kalian ya. Oke, karena ini sifatnya hanya pendalaman dan review teori, jadi Ibu harap kalian sudah sudah mempelajari juga dan sudah agak memahami ya tentang teori yang sudah kalian buat juga dan sudah dibahas sebelumnya. Jadi di sini Ibu sifatnya hanya mereview, merecall dan lebih mendalami lagi apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, Ibu akan mulai dari grand teori. Jadi di sini Ibu akan bahas hanya beberapa teori yang ada saja ya. Jadi tidak semua teori karena teori keperawatan kan begitu banyak. Jadi di sini Ibu akan mereview beberapa teori yang sudah kalian bahas sebelumnya. Yang pertama adalah teori healthcare system model dari Betty Newman. Ya, ingat teori tentang healthcare system model itu dicetuskan oleh teoris yang bernama Betty Newman. Nah, pada teori Betty Newman ini ada beberapa konsep utama yang diperkenalkan dari si Betty Newman tentang healthcare system model. Di antaranya adalah tentang konsep stresor, reaksi, ada garis pertahanan dan perlawanan, tingkatan pencegahan, sistem kain, dan struktur dasar intervensi dan rekonstitusi. Ya. Ini adalah kerangka model dari konsep teori yang diperkenalkan oleh Betty Newman dari konsep-konsep yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Jadi dia menggambarkan bahwa dari healthcare system model ini atau model sistem pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan terhadap seseorang, dalam hal ini manusia ya tentunya, karena kita adalah manusia itu, di mana manusia itu dianggap memiliki basic structure and line of defense. Jadi manusia dianggap memiliki struktur dasar dan garis pertahanan tersendiri sebelum dia jatuh pada kondisi sakit atau penurunan kondisi. Ya, itu yang harus kalian pahami bahwa kita setiap manusia atau klien-klien kita sebenarnya dia punya struktur dasar atau basic structure tadi ya, dan garis pertahanan yang membuat dia sebenarnya bisa mempertahankan situasi dan kondisinya termasuk kesehatannya dia baik secara fisik maupun mentalnya dia sendiri. Oleh karena itu, di Betty Newman melihat manusia satu dengan manusia lainnya tentunya memiliki basic structure dan line of defense yang berbeda-beda. Ya, jadi punya garis pertahanan tubuh yang berbeda-beda. Orang yang pada masa usia produktif, yang imunitasnya sudah matur, tidak ada penyakit penyerta sebelumnya, itu pasti punya basic structure dan line of defense yang bagus dan lebih tebal lah ya, daripada orang yang punya penyakit penyerta, pasien yang lansia, atau mungkin bayi atau anak-anak yang imunitasnya belum matur gitu ya. Jadi itu yang kita harus lihat bahwa klien kita memiliki basic structure dan line of defense yang berbeda-beda tergantung pada kondisinya dia. Ya, itu pertama. Jadi kita memahami dulu Betty Newman ini memperkenalkan healthcare system model seperti itu, bahwa manusia punya struktur dasar dan garis pertahanan dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, dari garis pertahanan diri sendiri, di luar dari itu sebenarnya manusia itu biasanya akan menemui berbagai stresor-stresor ya yang kalian lihat di sini kotak merah ini ya, ada stresor-stresor yang dari luar ya, katakanlah stresornya bisa bakteri, bisa virus yang berupa stresor, ataupun secara psikologis misalkan ada bullying atau kesedihan, masalah-masalah yang muncul itu adalah stresor-stresor yang berupaya untuk memasuki basic structure kita dan menembus line of defense kita. Ya, kita lihat nih lines of defense-nya yang garis putus-putus di samping, kemudian ada garis batas tengah di luarnya. Ya, ada garis batas dulu yang tegas, kemudian dilindungi lagi oleh line of defense dengan garis putus-putus di luar. Ya, stresor-stresor inilah yang berusaha untuk masuk mengganggu kita, memecahkan atau mengganggu line of defense setiap manusia. Itu ya, tadi bisa virus, bakteri ataupun permasalahan yang ada.
Nah, dari situ manusia memiliki reaction, dia akan memberikan reaction atau reaksi terhadap stresor-stresor yang muncul. Ya, contoh pasien, saya manusia, dia sekarang misalkan ini COVID-19 ya stresornya, jadi ada virus di luar yang berusaha untuk masuk ke kita dan sebenarnya tubuh kita akan bereaksi terhadap respon virus yang masuk tersebut. Bagaimana caranya? Jadi adanya patogen atau kuman patogen dari luar, baik itu virus ataupun bakteri, itu akan direspon oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita akan membentuk sel-sel imun yang bertugas seperti tentara dalam tubuh kita untuk mengusir dia atau melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah reaksi dari tubuh kita. Oleh karena itu, biasanya tubuh kita akan menunjukkan reaksi berespon seperti misalkan demam. Ya, jadi demam itu tanda-tanda awal bahwa ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita atau benda asing yang masuk ke tubuh kita. Itu akan direspon dengan adanya demam. Ya, contohnya demam itu adalah gejala atau reaksi pertama yang menunjukkan bahwa ada terjadi sesuatu dalam tubuh kita. Oleh karena itu, demam itu hal yang positif atau negatif? Hal yang positif tentunya ya, karena tubuh kita diberikan reaksi nih bahwa, aduh kita ada sesuatu nih yang masuk ke tubuh, karena itu tubuh bereaksi demam. Jadi kita harus berupaya untuk meningkatkan sistem imunitas kita supaya kita bisa melawan stresor tadi gitu ya, termasuk juga batuk ya, ada bakteri yang masuk ke dalam saluran nafas kita sehingga kita berespon batuk untuk berusaha mengeluarkan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi itu adalah respon atau reaksi yang muncul dari tubuh kita. Oleh karena itu reaksi-reaksi seperti tanda gejala yang muncul itu sebenarnya membantu kita untuk mengidentifikasi apakah ada stresor dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita atau tidak gitu ya. Kemudian akan ada intervensi yang nanti kita akan lakukan akibat reaksi tadi. Oh, kita mengalami demam nih. Kita biasanya intervensi misalkan berikan kompres, kemudian mengkonsumsi antipiretik gitu ya. Jadi akan ada intervensi yang akan membantu meningkatkan sistem basic structure and line of defense kita supaya kita bisa melawan stresor itu dan tubuh kita kembali dalam kondisi sehat gitu ya. Kemudian dari itu semua ya untuk mencegah adanya stresor sebenarnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada garis ya dari primary prevention, secondary prevention dan tertiary prevention. Ya. Nah, prevention itu kan ada pencegahan ya, prevensi, upaya preventif. Itu ada primary, secondary prevention, dan tertiary. Kalau primary prevention itu kaitan dengan stresor itu adalah dengan pencegahan primer yang kita lakukan sebelum terjadi sesuatu. Ya, contohnya kita lakukan primary prevention itu melakukan imunisasi ya bagi anak-anak. Dia belum ada tanda-tanda TB, belum ada tanda-tanda sakit apalagi ya polio belum ada, tapi kita akan melakukan primary prevention berupa pemberian imunisasi untuk mencegah supaya stresor itu tidak masuk ke dalam tubuh si bayi atau si anak tersebut gitu. Itu namanya primary prevention. Jadi pencegahan primer yang dilakukan untuk mencegah adanya stresor masuk sebelum stresor itu ada. Kemudian secondary prevention bagaimana? Secondary prevention adalah kita mencegah terjadinya perburukan kondisi dari suatu reaksi yang sudah muncul. Ya, jadi kita melakukan secondary prevention akibat dari reaksi yang muncul dari tubuh kita ya. Contohnya kita ya tadi konsumsi obat ya dari akibat reaksi. Karena kita udah demam nih, kita lakukan secondary prevention supaya tidak terjadi penurunan kondisi yang lebih lagi dari kondisi tubuh manusia gitu. Oleh karena itu kita melakukan secondary prevention, misalkan tadi konsumsi obat ya. Sesuai dengan reaksi yang muncul. Kemudian yang terakhir adalah tertiary prevention. Ini kaitannya dengan reconstitution tadi. Jadi lebih ke pencegahan untuk meningkatkan kondisi pasien supaya tidak terjadi hal yang lebih menurun lagi gitu. Contohnya misalkan kita melakukan rehabilitasi, itu tertiary prevention ya, supaya tidak terjadi komplikasi terhadap kondisi yang sudah buruk misalkan, itu tertiary prevention ya. Jadi kaitannya dengan reconstitution ya. Jadi itu primary prevention itu kaitannya contohnya adalah dengan pemberian imunisasi sebagai upaya preventif primer. Secondary prevention sudah terjadi reaksi, kemudian kita upayakan untuk mengatasi reaksi tersebut supaya tidak terjadi penurunan kondisi yang lebih. Kemudian ya contohnya
tadi mengobati ya atau memberikan kompres kalau misalkan demam. Kalau tertiary prevention itu sudah terjadi penurunan kondisi benar-benar, kita lakukan prevention tersier ini untuk sebagai rehabilitasi supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut dari penyakitnya pasien, gitu ya. Ini adalah konsep healthcare system model dari Betty Newman. Sampai di situ saya harap sudah lebih tergambar tentang Betty Newman ya. Yang penting kalian paham bahwa adanya konsep basic structure line of defense ini, di mana setiap orang punya kapasitas sendiri untuk menjaga imunitas tubuhnya, dan setiap orang itu pasti beda-beda reaksi imunitasnya, gitu ya. Itu yang kalian harus pahami terkait dengan healthcare system model dari Betty Newman. Sekarang saya akan masuk ke philosophy of caring dari Jean Watson yang benar-benar terkenal ya, dan kita sebenarnya sedang terapkan juga kesehariannya sebagai perawat. Ini termasuk grand theory juga. Dan ini salah satu hal yang saya harapkan bisa kalian terapkan sejak dini, ya, sejak kalian jadi mahasiswa, benar-benar kalian terapkan pada lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga, dan orang-orang terdekat kalian. Ya, bagaimana sih yang namanya caring gitu? Dan kenapa pentingnya caring? Caring itulah ideal moral dari keperawatan. Jadi istilahnya kalau kalian tidak menerapkan caring, sebenarnya kalian belum jadi perawat yang seutuhnya, gitu ya. Jadi ayo berupaya untuk bagaimana sih kita menerapkan caring dalam kehidupan sehari-hari supaya nanti saat kalian benar-benar jadi perawat, itu jadi seperti habit yang kalian bisa terapkan. Ya, caring juga dinyatakan sebagai esensi dari keperawatan dan pertanggungjawaban hubungan antara perawat dengan klien, di mana perawat membantu partisipasi klien, membantu memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kesehatan pasien. Jadi, caring itu cakupannya sangat luas ya menurutnya si Jean Watson. Dan yang sangat terkenal itu dari kata-kata Jean Watson adalah human care atau caring itu is the heart of nursing. Ya, ini kalian harus ingat. Jadi kalau istilahnya manusia nggak punya heart itu jantung ya, bukan hati, jantung. Apakah dia bisa hidup? Bisa nggak? Tentu nggak bisa ya, karena jantung itu adalah organ paling vital di kehidupan kita. Jadi kalau nggak ada jantung udah pasti nggak bisa hidup ya, karena dia memompa darah, sehingga kita bisa teralirkan darah ke seluruh tubuh, ada oksigen ya, kita bisa berpikir dan melakukan aktivitas. Jadi kalau udah nggak ada jantung nggak bisa beraktivitas. Jadi bayangkan kalau misalkan seorang perawat tidak punya caring ini, maka dia sebenarnya tidak hidup sebagai perawat ya, karena dia tidak punya jantungnya dari keperawatan. Ini adalah gambaran dari konsep teori Jean Watson tentang caring ya. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya seperti bunga, kemudian di bawahnya ada tangan yang menyangga ya, supaya itu tetap ada di atas dengan posisi yang bagus ya, di mana pasien dan family-nya atau keluarganya itu menjadi center dari caring itu sendiri. Paradigma keperawatan, saya rasa adik-adik sudah tahu juga ya bahwa paradigma keperawatan itu terdiri dari keperawatan, manusia, kesehatan, dan lingkungan. Di mana caring itu sendiri dari konsep dari paradigma keperawatan menurut Jean Watson itu merupakan hubungan timbal balik. Jadi caring itu benar-benar kita terapkan dari hubungan transpersonal kita terhadap orang sekeliling kita, yang kita sadari bahwa setiap manusia ingin merasa dimiliki, dicintai, dan mencintai. Ya, jadi itu yang kita terapkan di sini, dan itu dijelaskan pada 10 faktor karatif dari si Jean Watson. Kemudian manusia itu sendiri diyakini sebagai sebuah unit yang terdiri dari pikiran, tubuh, dan semangat yang alami ya, dan beradaptasi untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan. Jadi manusia dianggap memiliki pikiran, tubuh, semangat yang alami untuk bisa mempertahankan kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, kesehatan itu suatu kondisi yang harmonis, utuh, dan nyaman. Harmonis dalam konteks ini bukan hanya fisik ya, tapi juga secara psikologis. Jadi menurut Jean Watson, manusia itu memang harus benar-benar harmonis nih dengan dirinya sendiri, secara fisik, psikologis, maupun dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, lingkungan itu sendiri, perawat dikatakan sebagai bagian dari lingkungannya si pasien. Jadi dia bisa mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan pasien. Nah, Jean Watson juga mencetuskan bahwa beberapa kebutuhan inilah yang biasanya ingin dipenuhi oleh manusia, ya, pasien kita. Antara kebutuhan biofisikal, kebutuhan psikofisikal, dan kebutuhan psikososial, dan terakhir adalah interpersonal. Contoh biofisikal kita bisa tahu ya, jadi apapun kebutuhan yang memenuhi kebutuhan fisik, misalkan makanan, cairan, eliminasi, ventilasi, itu udah paham ya, eliminasi itu termasuk
buang air besar, buang air kecil, kemudian insensible water loss ya dari keringat, itu eliminasi. Kemudian kebutuhan ventilasi lebih ke kebutuhan kita bernafas gitu ya. Itu kebutuhan biofisikal yang harus bisa dipenuhi. Kemudian kebutuhan psikofisikal itu misalkan kebutuhan aktivitas istirahat ya, karena apa itu termasuk kebutuhan psikologis, karena mood kita pasti nggak enak kalau kita kurang istirahat. Kemudian kebutuhan seksualitas ya, pada usia produktif, kebutuhan seksualitas itu juga mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Kemudian kebutuhan psikososial. Ya, jadi kalau psikofisikal itu seperti kepenuhan kebutuhan fisik yang mempengaruhi psikologis seseorang. Contohnya tidur dan seksualitas tadi. Ya, kalau psikososial lebih ke kebutuhan psikologis kita yang terkait dengan bagaimana kita bersosialisasi. Ya, jadi kalian lihat bagaimana perpaduannya. Psikofisikal dan psikososial itu berbeda. Ya, kalau psikososial ini bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain yang bisa mempengaruhi secara psikologis kita. Contohnya kebutuhan berprestasi, kebutuhan berorganisasi. Contoh kalau kalian punya prestasi, maka secara psikologis kan akan bagus juga buat diri kalian ya, dapat pujian dari orang sekitar, disukai, kalian menunjukkan prestasi yang bagus, itu ada kepuasan sendiri yang bisa mempengaruhi secara psikologis. Kemudian kebutuhan berorganisasi, jadi saat kalian mulai berorganisasi, baik ikut BEM, HIMA, ataupun UKM-UKM, kalian mulai berorganisasi dan berinteraksi dengan orang lain, itu akan pengaruhi psikologis kalian juga, di mana kalian merasa kalian bisa dihargai oleh orang lain, kalian diperlukan oleh orang lain, kalian merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu hal yang juga menjadi salah satu kebutuhan seorang manusia sebagai sebagai homo sapien ya. Jadi kita punya kebutuhan untuk bisa bersosialisasi tentunya. Kemudian intrapersonal dan interpersonal. Jadi kebutuhan untuk aktualisasi diri ini adalah kebutuhan terakhir ya, bagaimana kita ingin bisa mencapai aktualisasi diri yang seoptimal mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini adalah 10 karakter faktor dari Jean Watson yang menjelaskan tentang bagaimana perilaku caring itu kita terapkan ke pasien kita, ya, dari humanistic altruistic, faith hope, sampai dengan menghargai kekuatan eksistensial fenomenologikal. Di sini Ibu melampirkan salah satu penelitian terbaru atau artikel penelitian terbaru yang juga di sana menjelaskan tentang 10 karakter faktor ini yang digambarkan pada praktik nyata seorang perawat di lapangan ya. Nanti kalian bisa benar-benar mengupasnya di sana, melihat bagaimana peneliti menjelaskan tentang hasil penelitiannya mengenai penerapan 10 karakter faktor ini sebagai perilaku caring yang diterapkan oleh perawat terhadap pasiennya. Ibu akan menjelaskan sedikit ya contoh dari beberapa 10 karakter faktor ini. Misalkan faith and hope. Faith and hope itu adalah faith itu keyakinan dan hope adalah harapan. Jadi bagaimana perawat itu bisa menumbuhkan keyakinan pada pasien untuk menciptakan suatu harapan atau menggapai harapan yang dia yakini gitu ya. Contoh misalkan pasien meyakini obat yang dia konsumsi ini bisa membantu mencapai harapan dia untuk bisa meningkatkan kesembuhannya gitu misalkan. Jadi bagaimana perawat bisa memberi keyakinan itu pada pasien supaya harapan dia untuk bisa sembuh itu bisa tercapai. Gitu contohnya, salah satunya ya. Itu adalah salah satu bentuk perilaku caring. Jadi nggak cuma sekedar kalian memberikan, "Ini obatnya Bu ya, diminum," gitu. Nggak seperti itu, tapi benar-benar bisa menekankan bahwa ini obatnya tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri yang Ibu rasakan. Jadi kalau Ibu minumnya secara teratur, 3 kali 1, Ibu bisa nanti nyerinya bisa berkurang gitu. Jadi Ibu lebih bisa merasa nyaman dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih bagus gitu. Jadi ada faith and hope yang kalian berikan saat kalian memberikan intervensi. Tidak hanya sekedar saja ini minum obatnya Bu, habis itu kalian pergi gitu ya. Itu salah satunya. Itu adalah bentuk caring dari 10 karakter faktor. Kemudian yang ketiga, pengembangan sensitivitas untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ini juga perlu latihan ya untuk kalian bagaimana bisa merasa lebih sensitif terhadap terutama pasien kita. Oh, kira-kira dia sekarang keluhannya seperti apa ya? Apa sih yang sebenarnya dia apa yang dia rasakan nih pasiennya gitu. Jadi kita bisa
merasa lebih sensitif terhadap apa perubahan yang terjadi pada pasien kita gitu. Kemudian membangun hubungan helping trust. Jadi di sini helping itu menolong, trust itu percaya. Jadi bagaimana kita membangun suatu hubungan supaya saat kita memberikan pertolongan pada pasien atau bantuan, di situ akan muncul trust atau kepercayaan dari si pasien, ya. Jadi itu yang berupaya kita lakukan pada si pasien. Jadi saat kita melakukan pertolongan dengan menunjukkan sikap yang baik, kita justru sedang membangun kepercayaan pada pasien terhadap diri kita sendiri sebagai perawatnya, gitu ya. Kemudian menerima pengekspresian perasaan baik positif maupun negatif. Jadi sebagai perawat tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan menemui berbagai jenis pasien dan juga keluarga pasien yang mungkin tidak selalu menunjukkan sikap yang positif. Kalau positif kan mungkin dia terima kasih, aduh senang sama susternya seperti ini gitu mungkin ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada perasaan negatif yang dia nggak mau minum obat, tidak mau ditemui oleh perawat, atau mungkin mencaci, atau mungkin melempar barang. Jadi kita harus punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa menerima berbagai respon seperti itu, baik dari pasien maupun keluarga pasien. Gitu ya, itu yang harus bisa kita latih. Itu adalah bentuk caring salah satunya. Istilahnya, kita tetap harus membalas air tuba yang diberikan itu dengan air susu. Jadi istilah kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap bisa menunjukkan feedback yang positif meskipun mungkin keluarga maupun pasien menunjukkan respon yang negatif. Dan termasuk yang lainnya lagi kalian bisa lihat nanti di artikel yang Ibu sampaikan ya, yang Ibu share nanti di sana sudah dijelaskan 10 karakter faktor juga tentang bagaimana penerapan filosofi of caring dan bagaimana aktualisasinya atau implementasinya pada kehidupan sehari-hari dalam memberikan perawatan pada pasien. Kemudian teori selanjutnya adalah Madeline Leininger. Ini adalah teori terkait dengan transcultural nursing yang mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi membahas tentang budaya dan ini adalah 4 paradigma keperawatan. Salah satunya kesehatan itu adalah kondisi baik dalam definisi budaya, nilai dan praktik. Jadi di sini dia melihat si Leininger ini bahwa manusia itu tidak akan terlepas dari bagaimana budaya mempengaruhi kehidupannya dari dulu gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana budaya yang diterapkan oleh pasien maupun keluarga. Oleh karena itu kita nggak bisa menyamakan semua pasien itu punya budaya yang sama. Ya. Kemudian inti dari model teori Leininger itu ada asuhan, ada budaya, dan asuhan transkultural. Jadi diharapkan perawat itu dalam memberikan asuhan keperawatan melihat juga bagaimana budaya yang diyakini oleh si pasien maupun keluarga. Ya, sehingga kita dalam memberikan asuhan keperawatan juga bisa memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma budaya tertentu yang dianut oleh pasien dan keluarga. Di sini ada juga tentang konsep diversitas asuhan kultural dan universalitas asuhan. Jadi benar-benar kita harus memahami keragaman budaya yang ada dari pasien dan kita bisa mengintegrasikan asuhan kita itu terkait dengan budayanya si pasien gitu ya. Jadi kita harus menghargai nih kalau kalian nanti ditempatkan di daerah tertentu dengan pasiennya mungkin dengan budaya tertentu yang mungkin biasanya ngomong dengan nada yang keras atau gimana ya, mengekspresikan sesuatu atau bahasa juga kasar, itu kan harus bisa terima gitu karena memang budaya dari setiap individu itu bisa saja berbeda-beda. Kemudian Leininger Sunrise Model. Nah, ini yang Ibu harap kalian bisa pahami terutama ya. Jadi ada 3 cara dari Leininger Sunrise Model ini untuk memberikan untuk menghargai budaya yang dianut oleh pasien namun tidak merugikan kesehatan pasien. Yang pertama adalah mempertahankan budaya atau preservation atau maintenance. Misal kita lihat dia punya budaya tertentu yang dia yakini dan dia lakukan sehari-hari. Contohnya budaya suka melakukan aktivitas seperti berolahraga. Itu kan budaya yang bisa diciptakan di keluarga ya. Itu kita bisa pertahankan jika memang kondisi pasien memungkinkan untuk melakukan tindakan atau budaya tersebut. Jadi kita bisa memilih maintenance atau preservation, mempertahankan budaya.
Cara yang kedua adalah negosiasi budaya atau istilahnya accommodation or negotiation ya. Jadi di sini kita bisa melakukan negosiasi budaya apabila budaya yang dianut oleh pasien itu bisa mengancam kesehatannya si pasien. Jadi kita membantu pasien untuk bisa beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lain yang bisa menguntungkan pasien tapi tidak melanggar budayanya pasien. Contohnya, misalkan ada mitos atau budaya menyatakan ibu hamil tidak boleh makan makanan berbau amis seperti ikan. Sedangkan ikan itu sebenarnya kaya akan protein yang dibutuhkan oleh ibu hamil dalam pertumbuhan janinnya, gitu ya. Jadi kita akan cari budaya lain yang bisa memenuhi asupan protein si ibu, misalkan diganti dengan protein hewani, ya dari ayam misalkan atau telur gitu. Jadi kita berusaha melakukan negosiasi budaya terhadap budaya yang dianut pasien untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian cara ketiga adalah restrukturisasi budaya atau repatterning or restructuring yang kita kenal. Jadi kalau misalkan budayanya itu justru merugikan status kesehatan, maka bagaimana cara kita berupaya untuk masuk ke dalam komunitasnya dari pasien tersebut dan keluarga untuk benar-benar menjelaskan bahwa budaya tersebut tidak baik atau tidak sehat terhadap kondisi kesehatan dari keluarga itu sendiri. Ya, kita lihat kan bagaimana dampak yang timbul yang sekarang dirasakan oleh keluarga gitu ya. Contohnya budaya merokok, budaya minum minuman alkohol yang mungkin ada di keluarga tersebut. Jadi kita upayakan untuk melakukan restrukturisasi budaya. Jangan sampai diteruskan gitu ya. Oke, itu tadi grand teori ya, pendalaman dari grand teori. Semoga sampai di sini kalian masih mulai mengingat-ingat kembali dan lebih memahami lagi. Sekarang kita akan masuk ke middle range teori ya. Yang kemarin sudah dibahas juga oleh kelompok dengan bagus. Saya rasa di sini saya juga tidak terlalu banyak lagi mereview ya, hanya beberapa pendalaman saja. Dan kelompok juga sudah menjelaskan tentang conceptual framework dari comfort theory dari Kolkaba seperti ini. Ya, jadi dimulai dari healthcare needs sampai dengan best practice dan best policies. Kemarin Ibu juga sudah coba memaparkan ini ya, di mana conceptual framework dari Kolkaba itu menjelaskan tentang healthcare needs, di mana di paling kiri kalian lihat bahwa di situ ada pasien yang mungkin patah tulang gitu ya, yang harus mendapatkan perawatan. Jadi adanya kebutuhan untuk pelayanan suatu kesehatan yang menyebabkan di mana theory of comfort ini kita akan terapkan pada pasien. Jadi saat dia memerlukan pelayanan kesehatan, maka di sana dia akan memerlukan nursing intervention. Di mana nursing intervention itu kita akan terapkan kepada pasien ya, dan nursing intervention kemarin juga sudah diterapkan ada 3 ya, ada standard comfort, ada coaching, dan ada comfort food for the soul ya. Jadi standard comfort adalah intervensi standar kenyamanan yang kita biasa berikan, baik itu dalam pengkajian, observasi, memberikan obat, itulah standard comfort. Sedangkan coaching adalah tindakan-tindakan kita memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien tentang kondisi penyakitnya lah, atau penanganan pengobatannya itu coaching. Sedangkan kalau comfort food for the soul adalah tindakan-tindakan yang meningkatkan kenyamanan pasien terutama dari segi psikologis pasien. Ya, misalkan motivasi pasien, memberikan terapi-terapi komplementer yang bisa meningkatkan kenyamanan pasien secara psikologis gitu ya. Itu yang akan kita berikan. Nah, di mana tindakan kenyamanan tersebut akan dipengaruhi oleh intervening variables. Ya, kita ke kanan, baik itu misalkan jenis kelamin ini ya, ada pink sama biru, bisa mempengaruhi bagaimana intervensi kenyamanan kita berikan, dan itu akan mempengaruhi output dari kenyamanan kita berikan. Ya, kemudian dari hal itu maka terjadilah enhanced comfort atau peningkatan kenyamanan pasien yang tergambar dari ease, relief, transcendence tadi. Ya, kira-kira dia berada pada kenyamanan yang mana? Baik dari peningkatan kenyamanannya secara fisik, sosio-kultural, psikospiritual maupun environmental. Jadi kita lihat konteks kenyamanan manakah yang terjadi peningkatan pada kenyamanannya pasien. Ya. Nah, setelah terjadi peningkatan kenyamanan, barulah tercipta yang namanya health seeking behavior atau perilaku mencari kesehatan. Jadi dia akan percaya dengan medis nih atau pelayanan perawatan yang kita berikan. Maka dia akan terbentuk perilaku, oh kalau sakit saya ke puskesmas, kalau sakit saya ke dokter, kalau sakit saya ke pelayanan kesehatan gitu ya, bukan malah ke
pelayanan kesehatan secara spiritual misalkan. Jadi dia lebih mengutamakan untuk pelayanan kesehatan secara medis dulu. Ya, baru nanti akan terbentuk perilaku internal maupun eksternal ataupun mencapai peaceful death kalau misalkan kondisi pasien sudah terminal, ya. Kemudian terbentuklah integritas institusional dari pasien itu sendiri, ya, yang bisa menyebabkan terciptanya best practices atau praktik terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien dan best policies atau aturan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi pasien itu sendiri. Ya, itulah yang menyebabkan gambaran theory of comfort dari Kolkaba, ya, bagaimana kita mengimplementasikan kenyamanan dari pasien membutuhkan kenyamanan sampai terciptanya praktek terbaik ataupun policies atau aturan terbaik untuk mempertahankan kondisi kenyamanan pasien, gitu ya. Itu theory of comfort. Kemudian teori yang selanjutnya adalah chronic sorrow dari X, ya, atau berduka kronis. Kemarin juga sudah disampaikan dengan bagus oleh kelompok, ya, di mana dari teorinya dari X ini itu meyakini bahwa hidup itu adalah suatu siklus, ya, di mana setiap manusia semuanya akan mengalami siklus kehidupan ini, ya, di mana lifespan manusia itu ya seperti ini berjalannya. Jadi setiap manusia itu akan mengalami yang namanya loss experience, ya, ongoing. Jadi dia akan mengalami loss experience atau pengalaman kehilangan terhadap sesuatu, baik itu benda ataupun kondisi tertentu. Nah, terjadinya kehilangan ini akan menyebabkan adanya disparity atau disparitas kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi kenyataannya, di mana kenyataannya dia ada kehilangan badan tubuh, kehilangan anak, kehilangan kesehatannya, gitu ya, menyebabkan tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Disitulah akan bisa muncul yang namanya berduka kronis jika hal itu berlangsung lama, ya, chronic sorrow. Dan terjadinya berduka kronis ini memerlukan manajemen metode tentunya atau metode manajemen, ya, baik secara internal maupun eksternal. Nah, hal ini juga tergantung apakah manajemen metodenya nantinya akan inefektif atau efektif. Kalau efektif, biasanya akan meningkatkan kenyamanan, increase comfort. Kalau inefektif, bisa menimbulkan discomfort atau ketidaknyamanan. Ya, dan pencapaian ini juga akan bisa saja ada trigger event atau kejadian pemicu yang menyebabkan muncul kembali perasaan ini tadi, disparitas, sehingga muncul lagi chronic sorrow, sehingga harus ada manajemen metodenya lagi. Jadi inilah siklus kehidupan yang mungkin bisa dialami oleh setiap orang, gitu ya. Konsep utama dari teorinya X tadi sudah ya, ada duka kronis, kehilangan, kondisi pencetus, dan manajemen metode. Baik internal maupun eksternal. Internal bisa dari dalam diri kita, eksternal bisa dari orang-orang sekitar atau di luar. Kemudian yang terakhir ini adalah mirroring theory, teori model Caring Swenson, ya, di mana dia mulai dari maintaining belief sampai dengan client well-being. Ini yang terkenal dari teorinya Swenson, ya. Dari maintaining belief dulu. Maintaining belief itu dari kita, bagaimana cara kita membentuk suatu keyakinan atau kepercayaan pasien kepada kita sendiri sebagai perawat, ya. Jadi dengan cara tidak membeda-bedakan, menghargai rahasia klien, mengenal dan memperkenalkan diri kita, dan bangun komitmen antara perawat dengan pasien. Jadi maintaining belief ini istilahnya seperti membangun atau bina hubungan saling percaya dengan pasien. Bagaimana caranya? Ya ini, kita menunjukkan openingnya dengan bagus dulu, ya, memperkenalkan diri, mereka dengan menanyakan kondisi pasien, sehingga bisa benar-benar membangun BHSP. Kemudian setelah BHSP terbentuk, barulah kita masuk ke tahap knowing, ya, tahap knowing yaitu kita melakukan telusur atau identifikasi terhadap kondisinya pasien, apa saja masalah pasien, kemudian perasaan yang dia rasakan pasien. Jadi kita benar-benar pada tahap knowing ini mengidentifikasi apa yang terjadi pada pasien. Karena kita udah bina hubungan saling percaya tadi, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa masalah pasien, maka kita masuk pada tahap being with, ya, dari konsepnya si Swenson ini. Being with itu artinya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita bersama pasien dan mampu untuk membantu pasien dalam memenuhi apa yang menjadi masalahnya dia, gitu ya. Jadi di sini kita perawat meyakinkan bahwa pasien tidak sendiri, perawat secara psikologis selalu di sisi pasien, menunjukkan support system yang bagus, menyampaikan kesediaan kita dalam membantu pasien, dan sharing perasaan. Maka hal inilah yang menyebabkan si pasien itu tadi merasa perawat ini being with, jadi ada dengan dia, gitu ya.
Nah, setelah kita menunjukkan bahwa kita ada, baru kita masuk ke doing for. Ini adalah tahap implementasi, kita melakukan tindakan-tindakan untuk membantu menyelesaikan masalahnya pasien. Ya, adalah tahap doing for. Dan terakhir adalah tahap enabling. Kita berupaya untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan pasien supaya dia mencapai client well-being tadi. Ya, misalkan mengajarkan pasien untuk tindakan yang bisa dilakukan secara mandiri, motivasi pasien, membangun rasa percaya diri pasien. Nah, saat enabling ini sudah tercapai, maka barulah tercapai yang namanya client well-being yang terbentuk dari NOC, itu Nursing Outcome classification tadi yang kita targetkan nih pasiennya mencapai well-being itu kalau seperti ini gitu ya, baru tercipta client well-being. Jadi ini seperti siklus ya kalau di Swenson itu dari maintaining belief sampai enabling. Setelah enabling baru pasien mencapai client well-being atau kondisi yang benar-benar sehat sesuai dengan apa yang kita harapkan dari kondisinya pasien. Oke, itu saja ya pendalaman materi dari Ibu untuk penjelasan dari Ibu terkait review teori-teori yang sudah kalian bahas. Semoga bisa dipahami, semoga bisa benar-benar lebih meningkatkan lagi pemahaman kalian terhadap falsafah dan teori keperawatan pada mata kuliah ini. Ya, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, misalkan contoh atau hal-hal yang lebih realistis gitu yang ingin kalian diskusikan, Ibu persilahkan diskusinya lanjut di WA Group ya. Dan selamat mempersiapkan UAS nantinya. Sebelum UAS kita akan masuk di pertemuan terakhir tentang praktis teori di pertemuan 14 ya. Sekian dari Ibu. Ya, untuk pertemuan hari ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan selamat beraktivitas semuanya. Bye-bye.